Dilanjutkan dengan acara seminar dan diskusi. Kali ini tentang kewaspadaan terhadap risiko terpapar karena perilaku di rumah sakit. Yang akan disampaikan oleh Dr. Cahyarini, SPMK Konsultan, selaku Ketua PPI RSUP Persahabatan. Yang akan dipandu oleh moderator Dr. Yudi Anyarno, SPU. Dengan pembahas Dr. Terioto MKes, SPOK MARS. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembicara. Mohon izin Pak Kuncoro selaku Ketua Umum Persi, itu makanan jajaran Persi Pusat, juga izin kepada Ketua Dewan Penyantun Dr. Umar Wahid Spesialis Paru, Pak Kusmedi beserta tim yang baru dilantik. Selamat. Bapak Ibu sekalian peserta Zoom sore hari ini, kita masuk ke acara selanjutnya. Mohon izin, suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas Pak, kedengaran. Jelas. Saya minta izin juga ke panitia, karena awalnya hanya diberi waktu sampai 15.45, tapi melihat mundur 15 menit, mungkin kalau bisa ditambah menjadi pukul 16 terakhir. Saya berharap nanti setelah pemaparan materinya dan pembahasan mungkin ada diskusi yang menarik, karena materi yang akan kita bahas pada sore hari ini memang materi yang cukup sensitif, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dapat data bahwa banyak tenaga kesehatan yang terpapar, tadi Pak Kusmedi juga menyampaikan bahkan ada yang fatal, sampai fatal. Dari data yang dikumpulkan, penyebab-penyebabnya sudah disampaikan beberapa tadi oleh Bu Kepala Dinas, tapi di antara itu yang mungkin kita terlena, kemungkinan justru karena perilaku tenaga kesehatan tersebut, tanda kutip perilaku bukan hal yang negatif ya, mungkin karena perilaku tenaga kesehatan tersebut selama bertugas yang membuat mereka terpapar oleh COVID ini. Nah, untuk itu pada sore hari ini kita bisa mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber Dr. Cahyarini, spesialis mikrobiolog konsultan. Beliau sehari-hari sebagai Ketua Komite PPI di RSU Persahabatan. Kurikulum vitae secara singkat, beliau berkeluarga, lulusan dengan 3 orang putra-putri, lulus FK dari FK Universitas Yarsi, kemudian melanjutkan spesialisnya di mikrobiologi klinik FKUI, dan konsultan bakteriologinya juga di FKUI. Banyak sekali prestasinya, jadi tidak bisa disebutkan satu persatu mungkin ya, Dr. Cahyarini ya. Bapak Ibu sekalian, diskusi sore ini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah Dr. Cahyarini nanti menyampaikan, mohon maaf saya kasih waktu 20 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembahasan oleh Dr. Terioto 10 menit kira-kira. Setelah itu baru kita masuk ke diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan kesimpulan yang baik dari diskusi sore ini. Tidak berpanjang lebar, Dr. Cahyarini, spesialis mikrobiolog konsultan, untuk menyampaikan materinya 20 menit sekarang. Silakan. Terima kasih banyak Dr. Yudi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan untuk berbicara di depan para pengurus IRSJAM yang baru. Kemudian Ketua IRSJAM dan Makarsi yang baru Dr. Kusmedi Priyanto, dan untuk Ketua Dinas DKI Dr. Widya Stuti, perkenankan saya untuk membagi ilmu sedikit tentang PPI, di mana saya akan bicara tentang kewaspadaan pada perilaku petugas. Saya izin share screen.
Bentar, mungkin sepertinya ada masalah. Ji, aku kok nggak bisa buka form? Dari 5 aja. Sudah. Berikut adalah materi saya, slideshow. Oke. Slideshow ke atas, Ji. Belum awalan ini. Baik. Ini adalah kewaspadaan terhadap risiko terpapar akibat perilaku di rumah sakit. Slide berikutnya. Seperti yang akan saya bahas hari ini adalah tentang prinsip kewaspadaan, kemudian hierarki kontrolnya, kemudian perilaku yang benar. Apakah semua terlihat ya slide-nya? Bisa. Terlihat. Baik. Slide berikutnya. Saya akan terangkan sedikit dulu tentang prinsip kewaspadaan, di mana ini sangat penting sekali, yaitu slide berikutnya adalah dari prinsip dasar PPI, kita lihat, kita harus tahu beberapa rantai ini, yaitu infectious agent-nya itu penyebabnya apa, kemudian reservoir-nya siapa, portal of exit-nya bagaimana, mode of transmission-nya seperti apa, terus kemudian portal of entry-nya bagaimana, dan susceptible host-nya itu siapa. Nah, dalam hal ini, untuk COVID, next. Untuk COVID itu adalah, next. Next, agentnya itu adalah SARS-CoV-2, kemudian reservoirnya adalah human, dan portal of exit-nya droplet, transmisinya berdasarkan droplet, kontak, dan airborne, entry-nya adalah saluran nafas, kemudian susceptible host-nya itu adalah pasien dengan komorbid, pasien usia tua, dan atau pasien yang usia sangat muda. Nah, sekarang ini kita ada dalam suatu peperangan. Suatu peperangan dengan sesuatu agent organisme yang tidak terlihat. Justru ini perang yang sangat serius dan sangat bahaya karena musuhnya itu tidak terlihat. Seperti apakah virus tersebut bahayanya, maka kita harus melakukan pemutusan rantai dari ke-6 rantai tadi. Nah, kalau anak-anak sekarang, anak-anak milenial itu sekarang mainannya adalah perang-perangan. Dia punya games yang perang-perangan. Mereka jadi ahli strategi untuk perang. Maka kita pun, jangankan untuk mainan yang ada strategi, maka sekarang pun kita harus punya banyak strategi untuk menghadapi COVID ini. Di antaranya adalah, ini kebetulan saya share sedikit, ini bagian dari strategi perang Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan terhadap COVID. Jadi kita melakukan suatu zonasi di mana kita kepung dulu musuhnya di suatu tempat, kemudian yang lain masih bisa bergerak bebas. Dan pengepungan ini tidak boleh ada orang yang melewati karena sangat berbahaya. Slide. Untuk memperjelas dari slide sebelumnya, maka kita akan lihat dulu mengenai hierarki kontrol. Karena ini adalah strategi yang paling penting dalam perang terhadap organisme tersebut, dalam hal ini adalah COVID. Dalam hierarki kontrol, ini kita lihat segitiganya terbalik, di mana yang paling atas adalah eliminasi, kemudian diikuti dengan substitusi, engineering control, administrative control, dan kemudian PPE atau APD. Kita lihat makin ke atas, yaitu dari bawah makin ke atas, itu strategi yang paling dan sangat efektif dibandingkan yang ke bawah. Nah, seringkali kita menghadapi suatu hazard yang berupa biohazard ini, justru kita terbalik memaknainya. Justru APD lah yang menjadi andalan utama atau sebagai senjata utama. Kita lupa bahwa ada strategi-strategi lainnya. Dalam hal biohazard ini, antara eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan APD, maka yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah
engineering control, administrative control, dan APD-nya. Kenapa hal ini yang bisa kita lakukan? Slide berikutnya. Kita lihat di sini untuk eliminasi. Eliminasi itu adalah memusnahkan atau menghilangkan hazard. Nah, virus tidak dapat secara langsung dimusnahkan karena dia berada dalam sel manusia. Kemudian substitusi. Substitusi itu adalah mengganti suatu hazard dengan sesuatu yang tidak berbahaya. Dalam hal ini misalnya ada singa, antara singa dan kucing. Kalau singa kita pelihara, maka itu akan membahayakan kita, maka kita gantilah dengan kucing gitu. Ini analoginya saja. Slide berikutnya. Untuk engineering control, maka yang kita lakukan adalah bagaimana caranya mencegah atau mengisolasi orang atau manusia dari potensi hazard tersebut. Nah, ini menghindarkan manusianya dari hazard karena virusnya ada di dalam tubuh manusia, maka akhirnya manusialah yang diisolasi. Jadi pasien yang kena COVID, maka yang kita harus isolasi. Kemudian untuk administrative control, ini adalah merubah suatu perilaku manusia agar terhindar dari hazard tersebut. Analoginya kalau misalnya kita mau menjinakkan singa atau kita mau berhadapan dengan singa, maka attitude kita lah yang harus dijaga. Jangan sampai sewaktu-waktu si pawang singa tersebut, walaupun dia sudah terlatih sekalipun, si pawang singa tersebut lengah, yang perilakunya lengah sehingga akhirnya malah dia yang menjadi celaka akibat singa peliharaannya. Dan terakhir adalah tentang APD, ini adalah alat pelindung diri sebagai amunisi atau senjata untuk mencegah terkena paparan suatu hazard. Nah, mengenai APD ini, kita bayangkan dalam suatu peperangan kita menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari serangan-serangan musuh. Kalau kita hanya mengandalkan suatu saat amunisi kita habis, APD kita habis, maka habislah kita juga. Jadi APD ini tidak bisa diberdirikan secara sendiri untuk kontrol terhadap COVID-19 ini. Mengenai strategi, jadi kita sudah sepakat bahwa untuk menghadapi COVID-19, maka kita lakukan engineering control, administrative control, dan APD. Dan masing-masingnya pasti akan memiliki tantangan yang tersendiri. Untuk engineering control, ini yang kita lakukan. Slide. Kita tahu dulu penyebarannya itu seperti apa. Dia menyebar melalui droplet. Droplet itu kalau berukuran besar, dia akan jatuh ke permukaan suatu benda. Tapi jika ukurannya kecil, kurang dari 5 mikron, maka dia akan melayang-layang di udara yang kita sebut dengan droplet nuklei. Sehingga ketika melayang-layang, maka dengan jarak yang sangat dekat, yang kurang dari 1 meter, itu orang yang berpotensi ada di dekat kurang dari 1 meter, maka bisa menghirup droplet nuklei tersebut. Nah, untuk yang droplet yang jatuh ke permukaan, inilah yang menularkan melalui kontak. Sehingga walaupun batuk dan menyanyi atau bicara, tapi ketika itu terlontar keluar, dia bisa penularannya menjadi droplet dan bisa juga menjadi kontak. Potensi airborne bisa nggak? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Slide. Kita lihat di sini sebelumnya. Slide sebelumnya. Kita dari jurnal ini bahwa ini ada potensi untuk airborne. Apakah betul atau tidak? Kita lihat berikutnya slide-nya. Ini kita lihat yang jatuh, maka itu akan ke permukaan kita yang kecil itu akan melayang-layang di udara sehingga orang lain yang melewati atau berada di sekitar situ walaupun jaraknya 1 meter maka bisa terkena. Tapi WHO juga sudah menyatakan bahwa potensi airborne terjadi pada tindakan penghasil aerosol. Jadi tidak semata-mata itu ada di situ kemudian dibicara dia maka semata-mata dia menjadi airborne. Tidak. Slide. Nah, kita lihat dari suatu jurnal atau berita yang beredar banyak di media sosial tentang analisis dari COVID-19 outbreak ini baik di Korea maupun di Jepang, dan itu pada kondisi di suatu restoran atau di bis. Slide, kita lihat gambarnya.
berdasarkan gambar ini kita lihat bahwa ada suatu ruangan yang penuh dengan orang yang sedang rapat atau mungkin sedang makan di situ. Dalam hal ini contohnya di restoran, jadi mereka sedang makan. Arah AC, arah udara dari AC itu ke arah belakang, di mana waktu itu dari arah tersebut kita lihat ada yang pas orang yang dilingkarin, dia punya gejala COVID-19. Karena arah aliran udaranya ke belakang dan ini resirkulasi, sehingga orang-orang yang terkena aliran udara tersebut, maka dia akhirnya tertular. Dan kemudian yang di panah biru ada orang yang kemudian masih putih itu, lama-kelamaan dia juga akan terkena karena terkena aliran sirkulasi udara tersebut. Nah, kita tahu AC itu kondisinya adalah bukan ventilasi yang baik, tapi dia tanpa ventilasi sehingga dia hanya resirkulasi udara saja, sehingga sangat mudah sekali menularkan di ruangan yang tertutup karena AC. Slide. Cara akhirnya ada rekayasa sehingga kalau gitu ruangan tersebut kita harus dilusi, udaranya harus didilusi dengan cara membuka ruangan tersebut dengan bukaan jendela. Dan kemudian AC-nya diarahkan bukan ke orang, tapi ke lingkungan yang tidak ada orangnya, sehingga potensi untuk penularan dari orang ke orang akibat sirkulasi udaranya itu menjadi tidak ada. Dan kemudian kita lihat ada pengaturan jarak dari orang yang duduk, kemudian jarak dari satu meja ke meja yang lain, dan begitu juga dengan pengaturan AC-nya, ada yang dimatikan dan ada yang dihidupkan. Nah, dalam hal ini, mungkin tidak akan menjadi nyaman, tapi dalam penanganan COVID-19, dalam peperangan kita harus memilih antara aman dan nyaman, mana yang lebih didahulukan. Nah, dalam kondisi perang tentu aman yang paling pertama, sehingga kita harus mengalah ketika ruangan kita menjadi panas, tidak ada AC-nya dan tidak nyaman, tapi itu lebih aman buat kita, sehingga nakes-nakes tidak terkena. Nah, ini yang membuat keuntungan tersendiri bagi Rumah Sakit Persahabatan dengan lingkungan rumah sakit yang bentuknya horizontal dan udaranya sangat banyak, sehingga potensi penularan tersebut antar nakes dan potensi di rumah sakit itu menjadi lebih kecil dibandingkan rumah sakit dengan bangunan yang tinggi, tapi tidak ada tata udara atau ventilasi yang masuk, atau sirkulasi udara yang bertukar. Slide. Nah, berikutnya ini apa yang harus kita lakukan, ini juga di media sosial saya ambil. Kalau misalnya kita berada di ruangan dan ada jendelanya, bukalah semua jendela. Ini kearifan budaya lokal kita. Dulu rumah-rumah kita itu selalu dengan jendela, tapi sekarang karena modernitas kita meniru orang barat, sehingga jendela-jendela itu justru ditutup. Ventilasi Bovenlich itu justru ditutup dan kita menggunakan AC. Kenapa orang barat seperti itu? Karena kan mereka ada di 4 musim, sedangkan kita ada di 2 musim. Mereka tidak mau suasana ekstrim cuaca itu mengganggu rumah mereka, sehingga mereka tutup. Tapi kita akhirnya mengikuti. Padahal kita punya banyak udara dan punya matahari yang original, bukan KW, sehingga itu sangat baik untuk penanganan COVID ini. Terus kemudian bisa juga menggunakan alat yang dapat membantu sirkulasi dan membersihkan udara, seperti exhaust, penyaring atau filter, dan lampu UV yang untuk sterilisasinya. Nah, mohon diingat untuk yang penyaring atau filter udara ini banyak yang beredar dijual air purifier. Mohon dilihat spesifikasinya apakah betul dia bisa membantu memurnikan udara dan seberapa besar partikel yang dia saring. Kita ingat, ini virus. Virus itu ukurannya adalah 0,1 mikron. Untuk mikroorganisme lainnya kurang lebih 0,3 mikron. Sedangkan air purifier biasa itu biasanya hanya partikel yang 5 mikron, artinya debu saja yang dia bisa saring. Jadi mohon dilihat spesifikasinya, jangan hanya percaya pada vendor atau detailer yang menawarkan. Kemudian untuk jangka panjang, bisa kita harus memperbaiki sistem ventilasi, dan saya pikir COVID ini membawa berkah atau hikmah, sehingga kita tahu mana sih yang bangunan ideal dan mana yang tidak, yang sesuai standar ataupun tidak. Selama ini kita abaikan atau kita tidak hiraukan bagaimana arsitektur bangunan
bangunan kita. Nah, dengan ini kita menjadi aware, lebih aware lagi. Dan mohon hindari overcrowding di transportasi umum dan juga gedung, jadi batasi orang, jumlah orang dalam suatu rapat atau satu ruangan. Jadi kesimpulannya dari uraian tadi, dari jurnal tersebut, yang harus kita lakukan ada 3, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak. Kalau ada ventilasi dan durasi yang bertemu himpunannya, maka itu potensi penularannya menjadi tinggi. Apalagi kalau ventilasi tidak ada, durasinya sangat lama, dan jaraknya yang sangat dekat, maka potensi penularannya tentu menjadi lebih besar dibandingkan kalau misalnya berkurang. Nah, kemudian kita masuk ke administratif kontrol. Yang paling di administratif kontrol yang paling penting adalah habit. Bagaimana habits kita, perilaku kita. Dan ini Kemenkes sudah membuat banyak sekali flyer menuju adaptasi kebiasaan baru, di antara cuci tangan dan mandi serta jaga jarak dan sebagainya. Dan juga persiapan kalau misalnya mau kerja, apa saja yang harus dibawa. Dan ini adalah hal-hal yang kita berlakukan di Rumah Sakit Persahabatan, di antaranya karyawan itu harus membawa perlengkapan pribadi, di antaranya adalah ini, slide. Terus kemudian saat datang ke rumah sakit, mereka harus melakukan cuci tangan dan cek suhu di depan pintu masuk, kemudian pakaian dikenakan. Mereka tidak langsung menggunakan baju dinas dari rumah, tapi mereka memakai baju dari rumah dulu, baju biasa dari rumah, dan masker. Kemudian setelah absen, kemudian cuci tangan, baru mereka masuk ke ruangan masing-masing berganti baju dinas atau seragam, atau okaskrap, dan baju dari rumah itu dilipat dengan lipatan dalam menjadi sisi luar, yang kemudian disimpan dalam tas tertutup dan dimasukkan ke dalam loker masing-masing. Selama dinas, mereka harus mengenakan APD sesuai profesi, risiko aerosol, dan zonasinya. Dan harus mengikuti semua peraturan yang ada, dan tidak lupa membersihkan meja atau area kerja sebelum dan sesudah bekerja, dan menghindari kerumunan walaupun dalam bekerja, misalnya di antrian lift, absensi, dan sebagainya. Serta tidak banyak melakukan menyentuh permukaan benda di tempat umum dan mencuci tangan. Mengenai cuci tangan, tetap kita lakukan standar PPI, kewaspadaan standar di PPI, yaitu menerapkan kebersihan tangan 5 momen, yang ini sudah harus hafal dan dilakukan sekarang, dan dulu kita promosi untuk kebersihan tangan ini dengan susah payah, namun di era COVID ini capaiannya justru lebih menggembirakan dan justru sering kehabisan hand rub ataupun sabun. Ditambah selain 5 momen, kita tambahkan lagi 1, yaitu setiap menyentuh permukaan benda yang berpotensi kotor atau tersentuh oleh orang lain atau pasien. Sehingga kita tambahkan 5 momen dan plus 1. Right. Ririn mengingatkan 5 menit lagi. Terus kemudian untuk cuci tangan ini, kita lihat berbagai macam pengering yang ada. Yang boleh dilakukan untuk mengeringkan tangan adalah dengan tisu, untuk handuk, dan untuk mesin pengering atau dryer itu tidak kita izinkan. 5 menit lagi ya, Dr. Ririn. Baik, sebentar lagi selesai. Dan semua petugas harus mengetahui batasan area bersih dan area kotor. Dan kemudian ini adalah salah satu contoh kebiasaan yang sering kita lakukan. Kita mau makan atau minum, atau ngobrol atau foto, terus kemudian justru maskernya diturunkan gitu loh. Padahal atau saat kita misalnya pidato pun atau bicara, itu masker kita turunkan. Padahal masker itu justru untuk dipakai saat kita bicara. Nah, berikutnya, ini salah contoh-contoh kebiasaan yang kita lakukan tidak baik. Ini juga, jadi masker kita genggam, karena udah nggak mau dipakai atau mau dibuang, tapi dengan cara menggenggam, padahal harusnya ketika membuang itu pegangnya talinya. Dan ini contoh juga yang tidak bagus, baju kerja dibawa keluar rumah sakit, bahkan untuk makan di luar, sehingga potensi menularkan kepada orang lain atau masyarakat. Nah, mungkin untuk caranya melepas masker pada saat makan atau minum dan kemudian berwudu bisa dilihat di
link YouTube Rumah Sakit Persahabatan. Ini caranya, ini adalah suatu inovasi yang kami lakukan. Memang tidak ada referensinya, tapi ini salah satu yang inovasi di mana kita harus memfasilitasi orang mau makan atau minum, tapi mereka juga aman. Dan maskernya pun juga aman, tetap dalam kondisi bersih. Dan tetap mereka harus tahu bahwa masker kalaupun kotor atau basah tetap harus dibuang atau diganti. Kemudian kita ajarkan juga bagaimana cara memencet lift. Dan yang terakhir tentang alat pelindung diri. Kalau tadi tentang kebiasaan, walaupun tentang alat pelindung diri. Dalam perang kita lihat baju itu beraneka warna, beraneka rupa, dan tidak sama untuk semua tingkatan dalam prajurit maupun reserse maupun komandannya atau jenderalnya. Nah, demikian juga pun sekarang kita lihat untuk menghadapi bom sama menghadapi penjahat biasa dan menghadapi perang terhadap nuklir itu APD-nya berbeda. Levelnya berbeda. Itulah yang kita lakukan terhadap COVID sekarang. Makanya ada APD level 1, level 2, dan level 3 sesuai dengan tingkat risiko penularannya. Jadi gunakan sesuai dengan tingkat risiko transmisi secara bijak dan secara benar, baik saat memakai, sedang memakai, dan melepasnya. Dan masker medis yang dipakai adalah yang 3-ply atau 3 lapis. Lapis pertama, lapis luar, lapis dalam, filter, dan lapis tengah, dan lapis dalam. Oke, slide. Dan ini adalah gambar yang juga kita tahu, andaikan salah satu aja yang pakai masker, maka potensi penularan masih terjadi, sehingga semua orang sekarang harus memakai masker. Nah, ini jangan turun ke dagu. Kenapa? Karena potensi dagu kita itu akan kena virus, dan selain itu virus juga akan menempel di sisi permukaan dari luar dari masker tersebut. Kalau kita turunkan, maka virus tersebut malah terhirup oleh hidung kita. Sehingga makanya jangan turunkan ke dagu, tapi letakkan masker tersebut pada tempatnya seperti yang kita contohkan tadi. Dan ini adalah standar-standar CDC baik untuk memakai atau melepas yang harus kita ikuti. Dan sediakan ruangan dan tempat pelepasan APD yang terpisah dari tempat pemakaian APD. Jadi area bersih dan area kotor itu semua harus terpisah. Jadi simpulannya kita bisa simpulkan bahwa strategi sebaik apapun tidak akan berhasil jika perilaku petugas atau masyarakat yang belum baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayang waktunya tidak banyak ya, jadi tergesa-gesa. Berikutnya saya mohon Dr. Terioto untuk bisa menyampaikan pembahasannya. Waktunya 10 menit. Bapak Ibu, kalau yang sudah ada pertanyaan silakan bisa diajukan melalui forum chatting. Nanti mungkin akan kita pilih yang cocok untuk materi sore ini. Dr. Terioto silakan 10 menit dari sekarang. Oke. Terima kasih teman-teman dari Irjam yang meminta saya untuk presentasi. Pertama mohon izin dulu, yang terhormat Pak Umar, Pak Kuncoro, sama Pak Kusmedi, dan teman-teman sekalian pengurus Irjam. Saya coba membawa pembahasan tentang kewaspadaan terhadap risiko COVID karena perilaku. Jadi sangat baik sekali ini Dr. Ririn sudah membawa, saya sangat setuju sekali dengan materinya. Yang mungkin yang akan saya tambahin sedikit adalah apa-apa yang menurut kami dan sudah kami lakukan. Mungkin sekedar informasi, kami ini adalah rumah sakit khusus jiwa yang kemudian ditunjuk oleh gubernur untuk melayani khusus pasien-pasien COVID. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa dalam hal untuk mempersiapkan menjadi satu rumah sakit COVID, kita harus mampu untuk menggerakkan bagaimana manajemen rumah sakit dan bagaimana tenaga kesehatan di rumah sakit itu bisa bekerja untuk penanganan pasien COVID yang akan kami terima. Nah, itu yang hal-hal yang kami lakukan saat pertama kali.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita semuanya sudah belajar tentang teori daripada John Gordon bahwa ada penyebab penyakit itu ada 3, agent, host, dan environment. Nah, dari situlah kita harus bisa tahu bagaimana kita berhadapan dengan pasien-pasien COVID ini, bagaimana kita mempersiapkan diri. Dari risiko terpapar yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ririn, bahwa kita menghadapi adanya satu coronavirus, kita harus tahu bagaimana cara penularannya, polantrinya, virulensinya, dan jumlah virusnya. Dan kedua, kita juga harus tahu tentang environment kita, lingkungan kerja kita. Bagaimana sirkulasi kerja kita, area kerja kita, alur kerja kita, tersedia APD khusus jenis dan kualitasnya, dan juga tenaga kesehatan kita. Bagaimana imunitasnya, bagaimana perilakunya, dan lama bekerja di tempat tersebut. Nah, terus kita juga harus jelas bahwa di teori Bloom bahwa penyebab kedua istilahnya derajat kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh perilaku. Nah, itulah yang harusnya kita sebagai manajemen kita bekerja bagaimana kita melindungi tenaga-tenaga kesehatan kita di rumah sakit. Arti perilaku sebagaimana kita ambil daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Kemudian di sana adalah istilahnya perilaku preventif adalah perbuatan seseorang dan atau sekelompok yang bertujuan untuk mencegah timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Nah, ini sangat penting sekali sebagaimana teori Bloom bahwa perilaku ini adalah sebagai penyebab kedua untuk suatu derajat kesehatan atau status kesehatan kita. Ini tadi sudah disinggung sangat jelas sekali oleh Dr. Ririn bahwa kita harus mengetahui hierarki pengendalian risiko. Mungkin sebagai manajemen atau sebagai direktur rumah sakit, pandangan kita dengan staf kita agak berbeda. Dan kalau kita harusnya kita melihat dari sisi atasnya dulu. Kalau dari sisi eliminasi sama substitusi mungkin di COVID ini agak susah, mungkin kita harus mulai dari para engineering control gitu. Bagaimana kita mempersiapkan ruangannya dan lain-lainnya. Ya, baru kita mempersiapkan APD. Tetapi kalau untuk tenaga kesehatan, mereka yang dilihat dulu adalah PPE-nya dulu. Bagaimana mereka minta dulu istilahnya pelindungan diri dulu. Sehingga cara pandangnya agak berbeda. Tapi sebagai direktur atau sebagai manajemen rumah sakit, kita harus bisa memainkan kedua hierarki pengendalian ini supaya SDM kita itu bisa terhindar daripada infeksi COVID. Kewaspadaan di rumah sakit ini kita harus mengetahui bahwa bagaimana aturan mainnya dan juga bagaimana manajemen dan SDM-nya dan juga penata laksanaan SOP yang sudah dibuat. Begitu juga dengan sarana-sarana tersedia dan juga adanya isu-isu di media sosial. Kita tahu bahwa peraturan ini sangat dinamis sekali. Ya, peraturan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID ini sudah berubah. Yang kelima, yang kemarin tanggal 30. Ini mau gak mau menuntut kita untuk segera bisa menyesuaikan diri. Begitu juga dengan manajemen dan SDM. Sama-sama manajemen dan SDM itu harus mempunyai pengetahuan tentang COVID atau virus corona. Pengetahuan tentang area dan alur pelayanan pasien kita di rumah sakit. Bagaimana pengetahuan pengendalian diri kita. Bagaimana alat-alat yang disiapkan yang harus kita. Ini butuh satu sosialisasi dan satu training. Khusus untuk COVID kita juga harus tahu mengenai cara penularannya. Tadi sudah disebutkan oleh Ririn tentang droplet, kontak. Bagaimana tentang pelaksanaan SOP? Nah, kita perlu melibatkan seluruh unsur rumah sakit. Terus adanya pengawasan ketat dari unsur para pematuhan SOP. Kemudian kita harus juga membuat marka-marka, tanda, leaflet, dan lain-lain harus tersedia dan terpasang di tempat-tempat yang tidak kalah pentingnya bahwa petugas kita wajib juga lakukan satu medikasi sebelum dia bertugas.
Ya, kita tahu status kesehatannya apa. Apakah saat sebelum masuk ke ruangan COVID, status COVID-nya apakah dia positif atau negatif. Begitu juga kebetulan kita terima relawan atau tenaga bantu. Setelah dia selesai tugas, kita juga harus tes dia. Apakah dia tertular atau tidak. Nah, ini adalah hal-hal yang kami lakukan. Bagaimana kami mempersiapkan gedung rumah sakit kami dari satu rumah sakit jiwa menjadi satu rumah sakit COVID. Kami membagi beberapa area, mana area yang harus dimasukin dan area keluarnya. Ini yang kita jadikan satu SOP yang harus dipatuhi oleh semua orang. Ini adalah kita istilahnya teman-teman PPI kita tugaskan untuk melakukan pengawasan, melakukan pengukuran suhu sebelum bertugas, kemudian memantau bagaimana teman-teman saat sebelum masuk ruang COVID dan sesudah masuk, sudah mau pulang atau sesudah bekerja. Ini kita kerjakan semuanya, kita bantu dengan CCTV dan video dan lain-lainnya. Jadi mereka sangat ketat sekali untuk mengawasi. Kemudian sarana dan prasarana, zonasi yang kita harus siapkan, mana area hijau, mana area kuning, dan mana area merah. Jalur masuk dan jalur keluar itu harus berbeda, sebagaimana kami sebutkan tadi, dan implementasi pelayanan yang harusnya menuju ke arah non-touch atau isu-isu di medsos juga harus kita perhatikan. Karena saat COVID, dokter-dokter maupun pasien cemas dan takut soal COVID. Sampai saat ini masih ada beberapa dokter yang belum berani melakukan langsung berpraktek, begitu juga pasien juga takut ke rumah sakit. Adanya kekhawatiran karena ada berita bahwa mortalitas dan morbiditas tenaga kesehatan yang ini juga stigma yang harus kita perhatikan. APD apakah ideal untuk kita pakai? Apa bukan yang KW yang kita beli? Itu juga menjadi satu isu tersendiri. Isu yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa COVID itu tidak seganas. Teman-teman sudah tahu, Presiden Amerika sendiri, dia juga sangat mengabaikan. 3 menit lagi ya Pak Terry. Oh, siap, ini tinggal berapa slide. Ya, bahwa virus corona seperti apa. Makanya boleh bilang Amerika saat ini menjadi juara dalam hal sudah penting. Itu lain adalah yang tidak kalah penting adalah mana kita harus atasi. Dan itulah yang harus kita menjadi hal-hal bagi kita untuk sebagai seorang manajemen di rumah sakit, bagaimana kita mengaturnya. Karena kita tidak tahu kapan akan berakhir. Sering melakukan suatu sosialisasi dan jangan jenuh-jenuh melakukan satu training dan juga monitoring dan juga evaluasi. Ini sangat penting sekali. Sebagaimana teori daripada PPA, kita harus terus-menerus melakukan satu continuous improvement dan juga yang tidak kalah penting adalah kita terus meskipun situasi makin sulit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terry, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dokter Ririn masih monitor ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang ditujukan buat Dokter Ririn. Kalau dokter ikut baca di chat, antara lain tentang bagaimana supaya petugas tidak khawatir. Karena banyak petugas yang mintanya selalu di level 3 APD-nya. Terus yang berikutnya tentang kertas tadi dok, dari dokter inovasinya di Rumah Sakit Persahabatan bisa disimpan di kertas. Apa kertasnya nggak menular juga itu? Sama tipe N95 yang bagaimana yang dianjurkan? Silakan dokter Irin. Baik, saya jawab dulu untuk yang kertas penyimpan masker tadi itu adalah single use dan kertasnya kertas bersih. Yang kami gunakan kemarin adalah amplop, sebetulnya amplop yang kita buka
perekatnya, terus jadi lebih mudah untuk melipatnya. Tapi bisa juga kok digunakan dengan kertas HVA atau kertas A4 seperti biasa. Terus kemudian bisa juga dengan inovasi membuat keterampilan nika kita potong-potong sedemikian rupa sehingga bisa kita di masker disimpan di situ, kemudian kita lipat, kita tekuk dan bisa dimasukkan ke saku. Nah, untuk plastik itu bisa didekontaminasi dengan alkohol saja, jadi bisa reuse. Tapi kalau untuk yang kertas itu single use. Terus kemudian untuk pertanyaan tentang ada mesin pengering nih, mesin pengering. Oh ya, untuk cuci tangan. Untuk Ya. cuci tangan, kenapa sih nggak boleh pakai mesin pengering? Jadi gini, kan ketika kita cuci tangan dengan sabun dan air, itu bukan berarti kumannya mati. Kuman masih ada di tangan kita. Intinya untuk cuci tangan itu kita tidak membunuh mereka, tapi mengurangi jumlahnya. Nah, ketika mengurangi jumlahnya, berarti masih ada yang residif di tangan kita. Dan itu bisa saja kalau kita melakukan cuci tangannya dengan tidak benar, dengan 6 langkah yang benar, maka masih banyak yang tersisa. Sehingga ketika dikeringkan dengan pengering, itu malah potensi aerosol, kuman yang ada di tangan kita justru tersemprot dan menempel di area-area sekitar mesin tersebut. Ketika orang lain mengeringkan tangannya di situ, justru orang lain juga akan kena oleh kuman kita. Jadi makanya tidak diperkenankan untuk menggunakan mesin pengering tangan. Untuk yang kecemasan petugas terhadap COVID ini sehingga maunya level 3. Yaitu tadi dok, karena ketidakfahaman kita merasa bahwa APD lah satu-satunya penyelamat. APD lah satu-satunya amunisi, sehingga makin tinggi levelnya berarti kita makin selamat, gitu. Keselamatannya besar. Kita buktikan bahwa di seluruh Indonesia ini akhirnya banyak nakes yang kena, karena mungkin masih menganggap APD itu adalah yang pertama. Justru kalau dari hierarki kontrol tadi kita lihat, APD justru komponen yang terakhir gitu. Jadi apa yang harus diiniin? Amankan dulu hazardnya gitu. Misalnya nih dok, analoginya seperti ini. Di ruang itu tiba-tiba ada macan atau singa. Terus kemudian kita harus menghilangkan dia gitu. Nah, menghilangkannya caranya kalau dia mati, terus kelihatan. Karena nggak kelihatan, kita nggak menggantinya dengan sesuatu yang baik, yang lebih aman dan lebih baik untuk kita gitu. Jadi akhirnya kita melakukan, ya sudah kita lakukan engineering control. Gimana caranya? Kurung macannya, kurung COVID-nya. Nah, COVID-nya ada di mana? Di pasien, berarti pasiennya diisolasi gitu. Terus kemudian, apakah sudah aman? Enggak, karena di ruang isolasi itu berarti kita lakukan lagi engineering kontrolnya. Apakah ventilasinya sudah bagus atau tidak? Kita ingat persyaratan tata udara di suatu ruangan itu harus lebih dari 12 ACH, air change per hour. Itu pertukaran udaranya. Itu minimal ya, standar minimal. Yang terbaik adalah 25. Nah, makin tinggi ACH-nya, makin tinggi pertukaran udaranya, maka makin bagus. Sehingga ruangannya dulu, kalau ruangannya sudah dibagusin, terus kemudian si virusnya sudah dikurung, maka dia sebenarnya pakai APD yang level rendah pun juga sudah aman gitu loh. Nggak perlu pakai level 3. Level 3 itu hanya untuk tindakan yang aerosol. Kenapa aerosol? Karena dia kontaknya sangat dekat dengan pasien, kurang dari 1 meter, dan pasien mengeluarkan aerosolnya, sehingga kalau dia pakai level yang pertama, dia kemungkinan besar bisa terhirup atau kecolongan itu makin terjadi, sehingga maka pakai APD yang harus level 3. Tapi untuk yang lainnya nggak perlu. Virusnya tidak akan semudah itu untuk menularkan sepanjang kita sudah melakukan engineering control dan administrative control. APD-nya jadi penggunaan APD bijak. Nah, apa imbasnya? Petugas kita harus tahu apa imbasnya jika semua karyawan menggunakan APD level 3 yang kita tahu sekarang masker N95 itu sulit pengadaannya. Dan tidak semua masker N95 yang ada di Indonesia ternyata berkualitas bagus atau sesuai dengan standar NIOSH. Yang sesuai dengan standar NIOSH itu hanya 3M. Dan kemudian tidak semua ternyata masker N95 yang bisa direuse, karena
sangat sedikit, udah gitu nggak bisa semuanya direuse. Ada syarat dari CDC yang mensyaratkan masker N95 itu boleh direuse, yaitu yang dilakukan tindakan bukan untuk aerosol. Nah, sedangkan kita, daripada kita reuse yang masih berpotensi untuk menularkan kepada petugas, lebih baik kita tidak reuse, tapi kita menggunakannya dengan bijak. Di antaranya adalah sesuai dengan tingkat paparan risikonya, terus kemudian tidak semua menggunakan level 3, dan kita lakukan penghematan sebesar-besarnya. Jadi gimana caranya? Semua petugas, jadi yang masuk ke kamar isolasi itu kita atur. Misalnya kita satu ruangan isolasi kita bagi 4 jam, itu misalnya 3 perawat yang masuk. Selama 4 jam tersebut, maka perawat itu nggak ganti-ganti, nggak keluar-keluar dari ruangan isolasi tersebut, sehingga dia mengerjakan semuanya. Dokternya pun juga begitu. Kita bagi di ruangan tersebut, ada tim visit, ada tim DPJP, yang mereka jadi tidak, misalnya satu pasien dipegang oleh satu dokter, pasien yang lain, dokter lainnya. Itu akan membuat putaran APD atau pemakaian APD menjadi sangat boros. Itu strategi bijaknya seperti itu. Kemudian kita lakukan zonasi, yaitu diantaranya adalah engineering control tadi, untuk melakukan isolasi virusnya, sehingga tidak semua harus pakai level 3. Nah, terus kemudian ya, ini kalau dibagi secara kelompok, ini ada 3 kelompok nih. Pertama menanyakan tentang jenis masker. Kemudian yang kedua tentang ruangan. Ada ruangan kalau pakai apa nih, ruangan kerja ber-AC dengan ACH cukup nggak atau tetap mesti dibuka kacanya, jendelanya. Isu teknologi ion plasma cluster pada AC dapat efektif nggak bunuh virus? Sama di suhu berapa sih sebetulnya virus bisa mati? Kira-kira pertanyaan berikutnya seperti itu, Dok, kelompoknya. Silakan, Dok. Baik, oke. Saya baik untuk yang masker dulu, saya habiskan dulu ya, Dok. Ya. Berapa lama standar penggunaan masker N95 mengingat persediaan masker N95 terbatas. N95 sekali lagi dipakai hanya untuk tindakan aerosol saja dan untuk ruang isolasi. Jadi tidak semua ruangan kita menggunakan N95. Jadi sekali dia masuk ke pasien ya berarti sekali pakai. Itu kalau di kami. Kalau untuk cara menghemat di kebijakan rumah sakit lain, monggo dievaluasi. Kami terus terang tidak melakukan reuse. Kenapa? Karena kami begitu mengadop yang CDC lakukan, yang CDC rekomendasikan, terus kemudian rumah sakit rekomendasikan untuk reuse, ternyata di kami nggak berhasil. Kelihatan fisiknya itu bagus, kelihatan fisiknya masih bagus, tapi begitu kita uji filtrasi sendiri, filtrasinya sudah kurang dari 95%, yang artinya itu malah membahayakan petugas kita. Kalau masker bedah itu filtrasinya 70%. Nah ini kalau di bawah 70% berarti kan kemampuan dari N95 yang dirayus tadi sudah lebih rendah dibanding masker bedah. Sehingga kami tidak mau menimbulkan resiko, kita tidak mau mereuse-nya. Dan yang bisa direuse itu menurut CDC, menurut 3M yang produknya sendiri hanya 1860 dan 1860S. Hanya 2 itu saja, artinya masker yang lain nggak bisa. Terus kemudian untuk respirator, apakah bisa mengganti N95? Pada kasus tertentu, respirator tertentu itu bisa. Namun perlu diperhatikan bahwa respirator itu ada saluran ekspirasinya, saluran ekspirasi yang dari si petugas kemudian mengeluarkan ekspirasinya ke arah pasien. Dan itu tidak difilter. Jadi harus hati-hati ketika kita menggunakan respiratornya, kita harus tahu jenisnya seperti apa, dan apakah ini justru membahayakan pasien ketika kita tiba-tiba nggak tahu, karena nggak ada gejala, ternyata kita COVID, ternyata kita batuk, justru malah menulari pasien. Nah, akhirnya kebijakan di kita, ada beberapa yang menggunakan masker respirator, diantaranya adalah operator bedah, karena itu sangat nyaman dan memudahkan penglihatan, maka kita lapisi dengan masker bedah untuk lubang di ekspirasinya. Dan mereka harus melakukan pencatatan karena filter untuk inspirasinya itu hanya bisa digunakan selama 40 jam. Sehingga individulah yang harus menggantikan filter. Kalau filternya itu tidak diganti lebih dari 40 jam, justru berbahaya bagi operator tersebut. Untuk virus mati pada suhu berapa, banyak literatur yang bilang kalau virus ini bisa mati di atas 70 derajat Celcius.
Eh, Kemudian tentang lampu UV itu seperti apa? UV yang dipakai biasanya adalah UVC, tapi kita juga nggak gunakan untuk ruangan karena lebih mengandalkan pada dilusi udara saja. Karena UVC itu juga kalau kita treatmentnya tidak bagus, maintenance-nya tidak bagus, justru juga bisa membahayakan kepada petugas. Jadi untuk sisi efisiensi, sisi efektivitas, maka kita lebih memilih untuk dilusi udara. Jadi udaranya dimasukin sebanyak-banyaknya, buang keluar, sehingga di situ sudah aman, nggak ada apa-apa, gitu, nggak ada partikelnya. Nah, kita pun selalu mengecek dengan partikel counter, jumlah partikel yang ada di dalam ruangan tersebut. Sehingga kalau misalnya melebihi kapasitas, maka kita harus melakukan rekayasa terhadap ruangan itu. Berikutnya, untuk ruangan ber-AC dengan ACH yang cukup, apakah sudah adekuat? Selama ACH-nya cukup, insya Allah sudah adekuat, asal itu ruang kerjanya juga, kita juga bedakan ya ruang kerjanya, apakah ini ruang kerja administrasi atau ruang kerja untuk pelayanan pasien. Kalau untuk ruang kerja administrasi, dengan membuka jendela secara periodik gitu, karena yang di situ adalah orang-orang sehat. Tapi kalau untuk pelayanan pasien, kita tetap berlakukan ACH yang sesuai dengan standar, lebih dari 12 kali. Kemudian untuk ion plasma cluster pada AC efektif, saya belum tahu dok, belum dapat referensinya, walaupun klaimnya sudah ada, tapi karena itu membunuh, bukan menghilangkan. Jadi gini, kalau misalnya partikelnya terlalu banyak, virusnya terlalu banyak, pasti si kapasitas ion akan berkurang. Nah, jadi yang penting apa? Dilusi kan, virusnya dikurangin gitu. Jumlah yang ada di dalam udara ruangan itu dikurangin. Lagi-lagi akhirnya kita memilih dilusi daripada kita mengeluarkan biaya yang sangat besar, tapi tidak terlalu efektif. Dengan adanya advice, apakah pasien COVID digabungkan ruangan perawatannya? Yang standar PPI itu kita selalu lakukan isolasi. Jadi isolasi berdasarkan kewaspadaan transmisinya, apakah dia kontak, droplet, dan airborne. Kalau mau digabungkan, gabungkanlah sesuai dengan di cohorting, sesuai dengan transmisinya. Misalnya penularan kontak dengan kontak, droplet dengan droplet, airborne dengan airborne. Tapi jangan dicampur misalnya COVID dengan TB, itu jangan. Terus kemudian, adakah kemungkinan virulensi COVID via airborne yang dikonfirmasi oleh WHO akhir-akhir ini? Nah, WHO itu kalau dicermati kalimat kata per kata, WHO itu mengeluarkan bahwa airborne tetap bisa terjadi pada tindakan aerosol. Potensi airborne masih tetap terjadi pada tindakan aerosol. Artinya, dia tidak seperti TB yang selalu melayang-layang. Untuk yang COVID ini, pada tindakan aerosol itu masih tetap. Jadi bukan berarti dia airborne. Apakah sebaiknya memang petugas kesehatan di level 2 harus memakai N95? Nah, tadi udah jelas ya, udah cukup. Kemudian, wah ini Bapak saya yang bertanya, Pak Ali, bagaimana meminimalisir risiko tertular di kamar ganti setelah petugas selesai bertugas di kamar isolasi, dan bagaimana meminimalisir risiko penularan saat petugas beristirahat? Jadi yang kita lakukan adalah untuk di kamar ganti, kita buat spacing, tetap jaga jarak. Jika ada teman kita di kamar ganti tersebut sedang melepas APD, maka biarkan dia selesai dulu, baru kita. Jadi antrian, untuk melepas APD pun ada antriannya. Jangan satu ruangan kita bergantian saling melepas berdua. Kalaupun masuk berdua, jangan dua-duanya saling melepas. Yang satu tetap pakai APD, untuk apa? Untuk mengawasi petugas yang satu untuk melepasnya itu benar atau enggak, langkah-langkahnya. Karena yang paling krusial dalam APD itu adalah pelepasannya. APD-nya sudah kotor, dia ceroboh atau seronok, sehingga malah ketika dia terburu-buru, dia justru memegang permukaan yang terkena virus. Nah,
ini harus diawasi oleh siapa? Oleh temannya yang masih pakai APD lengkap. Setelah temannya selesai, baru bergantian dia pakai lepas APD, terus kemudian diawasi lagi oleh teman yang lain. Kemudian bagaimana meminimalisir risiko penularan saat petugas beristirahat? Ya, intinya Pak, tetap jaga jarak dan bergantian. Jadi jangan sampai satu ruangan itu penuh dengan orang sehingga sirkulasi udara di ruangan tersebut akhirnya terganggu. Lebih baik lagi kalau misalnya ruangan kerja kita buat sedemikian rupa, misalnya pasanglah exhaust fan gitu. Jadi ada AC-nya, terus kemudian ada exhaust fan, terus diukur tata udaranya, terus kemudian dilihat ini cara ngetesnya sebetulnya mudah dengan asap ya. Kita kasih asap, ini arah udaranya mengalirnya kemana. Nah, kalau misalnya ada exhaust fan, maka itu jauh lebih aman. Tentunya saat beristirahat jangan lupa tetap pakai masker. Jangan lepas begitu saja karena sangat dekat jarak antara kita untuk pas istirahat tersebut. Terus bagaimana penggantian filter masker respiratori? Apakah efektif bila di-reuse? Filter respiratori sebetulnya tidak dirancang untuk di-reuse. Jadi dia memang sekali pakai. Dia lifetime-nya 40 jam, tergantung filternya dan jenis respiratorinya. Makanya perlu diperhatikan insertion kit-nya, ini jenis filter yang mana dan respirator yang jenis filter yang dibutuhkan oleh alat respirator tersebut. Jadi tidak disarankan untuk di-reuse lagi. Demikian, Dok. Baik, Dr. Yudi, mohon maaf saya jadi bahas semua. Nafas, menelan ludah, kelihatannya menggeh-menggeh. Semangat, Dok. Kalian, mohon maaf, saya yakin Bapak Ibu masih banyak sekali yang mau ditanyakan, tapi mengingat waktu, keterbatasan waktu. Izin, Dr. Yudi. Ya, Pak Fajar. Fajar, ya. Silakan. Izin, Pak, ini usul aja. Mungkin suatu saat kita harus bikin kegiatan seperti ini khusus teman-teman PPI rumah sakit mungkin ya. Ya, jadi apa materi-materi yang disampaikan oleh Dr. Ririn tadi bisa bermanfaat dan bisa mengena gitu untuk teman-teman yang di lapangan langsung mengawasi bagaimana PPI rumah sakit masing-masing atau paskes masing-masing, termasuk paskes tingkat 1 juga mungkin perlu, Dok. Ya setuju Pak. Walaupun kalau nggak salah sebetulnya mereka juga ada grup sendiri ya PPI, tapi mungkin kita bikin dengan melibatkan manajemen. Jadi ada perhatian dari manajemennya lah buat PPI-nya. Ya setuju Pak Fajar, nanti Pak Kusmedi selaku ketua yang baru dilantik mungkin bisa membuat programnya, caranya. Sekali lagi Bapak Ibu pimpinan rumah sakit dan pemerhati kesehatan, mohon maaf tidak bisa merespon semua. Tadi usulan Pak Fajar semoga bisa kita wujudkan, membuat acara khusus untuk PPI dan manajemen rumah sakit supaya kita bisa lebih aware, karena kalau lihat dari dua pembicara, Dr. Ririn dan pembahas Dr. Terry tadi, masalahnya bukan hanya pasien yang tidak jujur gitu ya, atau tidak tersedianya APD, tapi ternyata perilaku tanda kutip dari tenaga kesehatan juga perlu diperhatikan supaya risiko ketularannya jadi minimal paling tidak. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Dr. Ririn terima kasih banyak, Dr. Terry, terus buat Dr. Ririn dan Dr. Terioto. Acara saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.